Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayahanda, abangku fillah, jemaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita terus berusaha menghidupkan sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kita mengkaji pada kajian hari ini tentang saum puasa Ramadan, tentang macam-macam puasa yang membatalkan puasa, sunnah puasa yang berkaitan tentang puasa, kita awali seperti biasa dengan kita bermohon melalui surah-surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan Al-Insyirah. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita mohonkan di waktu yang sangat mustajabah, malaikat mendoakan kita, malaikat mengaminkan doa kita. Karena itu jangan sia-siakan doa yang sangat mustajabah pagi hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabbur, sombong. Kami hanya ingin ridha-Mu ya Allah. Ridhai kami semua ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rabbana, lindungi kami, selamatkan kami dari berbagai macam penyakit, berbagai macam bala, musibah, bencana ya Allah. Lindungi kami dari COVID-19, virus corona ini ya Allah. Selamatkan kami, sehat walafiatkan kami ya Allah. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud. Lindungi kami dari orang yang hasud. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Lindungi kami semua ya Allah dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan di tengah kami pemimpin-pemimpin yang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mudahkan segala urusan dunia akhirat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat cita-cita kami yang baik ya Allah. Al-Insirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Subhanallah azim. Surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya dulu baca terus saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Silakan yang mau terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu berpuasa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban
apakah itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu meminta. Makasih ya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sudah kita bahas, sekarang kita masuk kepada fikihnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Penjelasan yang minggu lalu bahwa ayat ini diturunkan di Madinah, Madaniyah, ya setelah di tahun kedua Hijriah. Yang sebelumnya belum ada perintah kewajiban berpuasa. Kemudian ayat ini juga membahas tentang tujuan berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang berpuasa, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan insya Allah 1 Ramadan, kalau tidak ada perubahan, hari ini akan dilihat ya, dilihat ru'yatul hilal namanya, apakah besok masuk 1 Ramadan atau tidak. Kalau masuk berarti insya Allah maghrib nanti kita sudah masuk 1 Ramadan, dan setelah Isya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan di sini bisa tarawih ya, walaupun tidak seperti biasanya, nggak tahu di masjid atau di rumah, yang penting kita bisa melaksanakannya. Nah, puasa itu ada dua, ada namanya puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu ada 3 macam. Ini kita bicara fikihnya ya, supaya lebih jelas. Nah, puasa wajib ini yaitu puasa di bulan suci Ramadan, yang insya Allah jatuh esok hari, sebagaimana penjelasan ya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183. Kewajiban muslim itu adalah puasa Ramadan. Wajib itu adalah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua puasa nazar. Nazar ini adalah puasa yang disebabkan karena janji. Seorang yang berjanji ya, maka dia wajib menjalankannya. Misalnya sebelum dia bisnisnya goal, dia pernah berjanji di hatinya dan dia mengatakan bahwasanya kalau bisnis saya misalnya tercapai, maka saya akan berpuasa. Nah, nazar ini wajib dilaksanakan, kalau tidak berdosa dia. Itu kalau di dalam hati maksudnya. Iya, di dalam hati atau diucapkan, yang penting dia berniat untuk melaksanakan puasa, maka hukumnya jadi wajib. Nah, puasa nazar namanya. Kekecilan ini ya. Itu saya besarkan dulu, kayaknya kecil banget gitu. Nah, puasa nazar namanya. Puasa yang wajib dilaksanakan karena berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anaknya lulus ujian, jadi sarjana, jadi magister atau jadi doktor. Nah, setelah lulus, sebelum lulus itu dia bernazar, saya akan berpuasa selama 3 hari. Setelah lulus dia wajib melaksanakan nazarnya. Pokoknya apapun niat kita ya, karena janji kita kepada Allah, wajib dilaksanakan. Yang ketiga namanya kafarat atau kifarat. Itu puasa yang dilakukan untuk mengganti dam atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Puasa ini ditunaikan karena melakukan perbuatan dosa. Contoh, melanggar sumpah atas nama Allah. Misalnya dia bersumpah demi Allah. Nah, biasanya pejabat nih, saya akan berjanji tidak akan korupsi. Ternyata dia korupsi. Dia taubatnya itu diiringi dengan puasa kifarat. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan kalimat demi Allah. Demi Allah itu kan berjanji kepada Allah. Kifarat, makanya dia mengganti dosanya, dendanya, yaitu dengan berpuasa. Kemudian contoh lagi kifarat dalam melakukan ibadah haji. Ya, kifarat dalam melakukan ibadah haji, maka dia wajib berpuasa. Ada wajib atau syarat atau apa yang lainnya itu ada yang, atau kifarat itu misalnya dia melakukan perbuatan melanggar dalam rangkaian haji, maka dia wajib kifarat. Kemudian atau contoh lagi kifarat karena berzina, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, kifarat itu 2 bulan berturut-turut berpuasa. Masya Allah. Kalau nggak bisa, nah itu ada, nanti ada hadisnya, nanti kita jelaskan. Itu ada 3 tingkatan. Yang pertama memerdekakan budak, ya kan?
Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut. 2 bulan berturut itu artinya kalau dia batal harus diulangi lagi dari awal. Yang berat. Nah, makanya hati-hati di pengantin baru yang nikah sebelum Ramadan, ya. Nah, makanya jangan deket-deket sama istri di siang hari Ramadan. Kalau malam boleh, ya. Mana bisa gitu ya. Nah, kalau terjadi wajib dia berpuasa tuh. Kalau tidak nanti kifarat rendahnya adalah dengan memberikan makan 60 orang fakir miskin. Wah, ini mah mudah ini mah, ya. Yang berat itu puasa, ya. Kemudian membunuh tanpa sengaja. Misalnya dia melempar sesuatu, gitu ya, anak muridnya melempar, karena anak muridnya itu jadi guru, dia kesel gitu, dia melempar penghapus, ternyata meninggal gitu, nggak sengaja tuh. Atau dia pukul, apalagi langsung meninggal gitu, padahal pukulan yang nggak menyakitkan, itu kan tanpa sengaja, maka dia wajib puasa. Kemudian membunuh binatang saat sedang berpakaian ihram. Ketika ibadah haji, ibadah umroh, ada binatang dia bunuh, maka dia wajib puasa. Ini namanya puasa kifarat. Jadi ada 3 puasa wajib: puasa Ramadan, puasa Najar, puasa kifarat. Kemudian sekarang puasa-puasa yang dilarang atau hari-hari terlarang untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa berdosa hukumnya, ya, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Yang pertama, puasa di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, ya. Nanti 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah hukumnya haram itu berpuasa. Sebagaimana hadis dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah melarang puasa pada kedua hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari Idul Fitri itu adalah hari berbuka dari puasamu Ramadan. Idul Adha adalah hari kamu memakan hasil kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, puasa di hari tasyrik, yaitu puasa 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah. Berdasarkan hadis riwayat dari Abu radhiyallahu an, Rasulullah mengutus Abdullah bin Uzafah berkeliling Mina untuk menyampaikan, janganlah kau berpuasa pada hari ini karena ia merupakan hari makan, yaumun aklin wa surbin wa zikrullah, hari makan, hari minum, dan hari zikir. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari khusus, Jumat khusus, ya. Artinya Jumat khusus ini Jumat yang tidak ada kaitan dengan hari-hari yang lain, ya. Dia tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba dia berpuasa di hari Jumat, itu haram hukumnya. Janganlah kamu berpuasa di hari Jumat kecuali disertai 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kemudian hari khusus hari Sabtu juga nggak boleh. Janganlah kamu berpuasa di khusus hari Sabtu kecuali wajib, misalnya puasa Ramadan nanti lain. Kemudian yang kelima, berpuasa di hari yang diragukan. Kapan tuh? Nih hari ini nih. Hari ini hari diragukan nih. 1-2 hari sebelum Ramadan itu diragukan berpuasa. Janganlah kamu dahului puasa Ramadan sehari 2 hari kecuali jika bertepatan dengan hari yang kalian biasa lakukan puasa. Misalnya ada orang yang biasa Senin Kamis dan itu setiap hari Senin Kamis itu nggak pernah tertinggal. Lalu hari ini kan hari Kamis nih, dia sunnah berpuasa. Kenapa? Karena biasa. Tapi kalau kita nih yang nggak biasa Senin Kamis, tiba-tiba kita berpuasa hari ini, besoknya Ramadan, itu dilarang, dimakruhkan. Dilarang dalam pengertian bukan haram tapi makruh hukumnya. Haram, makruh. Sebaiknya jangan. Ini puasa hari 1-2 hari sebelum Ramadan. Ya, hari Ramadan misalnya besok hari Jumat, berarti hari Rabu dan Kamis kemarin dan sekarang kita dimakruhkan untuk berpuasa. Kemudian yang keenam, puasa yang dilarang adalah puasa sepanjang masa. Artinya puasa setiap hari. Nah, sepanjang tahun tanpa meninggalkan hari-hari yang dilarang. Setiap hari, ya, puasa wisol puasa apa begitu ya. Berdasarkan hadis, tidak berarti orang berpuasa sepanjang hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus hari apapun. Hari Tasyrik juga berpuasa, Syawal berpuasa juga, ya kan? Idul Fitri puasa juga, Jumat puasa, Sabtu puasa, terus setiap hari berpuasa, maka diharamkan. Kemudian larangan berpuasa sunnah seorang istri jika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Nah, sekarang sering di rumah dia. Makanya
ketika kita dites negatif corona, tapi istri dites positif hamil. Negatif corona tapi positif hamil gitu ya. Allah Akbar. Kenapa? Karena memang nggak boleh itu. Janganlah seorang wanita berpuasa 1 hari pun jika suami di rumah tanpa izinnya, kecuali puasa wajib. Kita ada di rumah nih, ya, kemudian istri mau sunnah puasa karena dia memang sering puasa Senin dan Kamis atau puasa setiap bulan 3 hari. Kita sedang di rumah, sedang libur bekerja. Nah, harus izin dulu dia. Bang, saya puasa, izin nggak bang? Nggak boleh puasa. Nggak boleh itu. Walaupun itu sunnah, jadi haram, jadi dosa dia bagi seorang istri yang puasa. Ya, kenapa? Karena dia tidak taat kepada suaminya. Nah, inilah, hati-hati. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-8, larangan wisol dalam berpuasa. Apa maksud wisol itu? Wisol ini puasa terus menerus tanpa berbuka dan tanpa sahur. Tanpa buka, tanpa sahur, 24 jam berpuasa, haram tuh. Nah, janganlah kamu berwisol. Siapa yang melakukannya, berwisollah hingga waktu sahur. Artinya ada batasannya. Jadi nggak boleh itu. Minimal dia harus berbuka dengan air. Ya, minimal harus berbuka dengan 1 butir kurma, itu minimal. Baik sahurnya ataupun berbuka. Makanya sahur itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah. Sunnah ini artinya mayusabu ala fi'li, dilakukan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala tarki, ditinggalkan tidak berdosa. Apa itu? Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Selesai kita Ramadan, kita Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita disunahkan berpuasa. Man shoma Ramadana yauma yatbasital min sawl qasama yaumud dahr. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diiringi diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya dia mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh, tanggal 2 sampai tanggal 30 atau 29 bulan Syawal. Boleh berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ataupun tidak berurutan. Yang penting di bulan Syawal. Ya. Kemudian yang kedua, puasa di hari Arafah, yaitu puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji sedang wukuf Arafah, kita yang tidak melaksanakan haji disunahkan berpuasa. Tidak tahu apakah tahun ini haji ada atau tidak. Ya. Mudah-mudahan ada gitu. Karena insya Allah tahun ini saya berangkat. Kalau enggak ya nunggu lagi tahun depan. Sejarah ya kalau tahun ini nggak ada haji. Tapi katanya baru dengar, saya dapat WA, apakah benar atau tidak, Raja Salman itu membolehkan atau mengizinkan sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Benar ya? Sudah benar ya? Alhamdulillah. Diumumin ya? Alhamdulillah. Benar. Oh, jadi jamaah orang situ saja. Orang tempatan ya, orang mukimin. Oh begitu. Orang Mekah di Mekah. Tapi umroh belum ya? Belum, baru ini. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Jamaah, man shoma yaum Arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Siapa orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Allah, dosa-dosa kecil ya. Tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, puasa 10 Muharram atau hari Asyura, dan hari sebelumnya dan sesudahnya. Ya ini. Dari Abu Hurairah ditanyakan seorang kepada Rasulullah, salat manakah yang lebih utama? Setelah salat fardu ya Rasulullah, salat tahajud. Jadi salat tahajud itu luar biasa setelah salat 5 waktu. Lalu ada yang bertanya lagi, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Puasa di bulan Allah yang kamu namakan dengan bulan Muharram. Hadis Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Nah, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Pertama, puasa selama 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Yang kedua, puasa selama 2 hari, 9 dan 10 Muharram.
Yang ketiga puasa selama 1 hari saja, 10 Muharram, ini sunnah ya. Kemudian yang berikutnya puasa di bulan Sya'ban, di bulan ini nih. Rasulullah bersabda sebagian besar dari bulan puasa itu di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak kelihatan oleh saya Rasulullah melakukan puasa dalam sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak ada satu bulan pun yang hari-harinya lebih banyak dipuasakan Nabi daripada bulan Sya'ban. Artinya puasa yang terbanyak dilakukan Rasulullah SAW itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Jadi puasa sebelum Ramadan itu puasa yang paling banyak dilakukan. Nah, paling banyaknya ini tidak dijelaskan apakah full sebulan ataukah setengah bulan ataukah berapa hari. Pokoknya paling banyak. Yang kelima, puasa di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian yang keenam, puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Rasulullah SAW lebih sering berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Lalu ditanyakan orang kepadanya, sungguhnya malam-malam itu disembahkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis, maka Allah berkenan mengampuni setiap muslim kecuali 2 orang muslim. Bahwa Nabi SAW ditanya tentang berpuasa di Senin, maka Rasulullah mengatakan itu adalah hari kelahiranku, dan hari itu adalah hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Jadi hari Senin itu keutamaannya karena hari Senin itu hari dilahirkan Rasulullah dan di wahyu diturunkan di hari Senin. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, ini disunahkan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan setiap bulan Islam, bulan Hijriah. Terima kasih Mbak ya. Dan hikmahnya puasa tanggal 13, 14, 15 ini puasa sepanjang masa. Jadi puasa hikmahnya tuh setiap hari itu dianggap berpuasa, karena 3 hari itu mewakili 30 hari, berarti sama dengan puasa sebulan penuh. Bahkan ketika saya mendengar kajian Zaidul Akbar, ahli herbal, dokter herbal, ternyata tanggal 3 hari setiap bulan itu kalau kita istiqomah itu banyak manfaatnya ya. Jadi menyehatkan jasmani rohani, kemudian juga awet muda, sehat walafiat, panjang umur, kemudian juga menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya penyakit kanker, penyakit jantung, kata beliau nih, ahli herbal Dr. Zaidul Akbar. Hikmah puasa 3 hari. Oh iya, hari haram nggak boleh. Jadi 13, 14, 15 tapi bukan hari haram. Bukan haram. Pokoknya selain bulan Dzulhijjah ya, selain hari bulan haram. Maksudnya bulan haram. Jadi ada hari Sabtu. Iya. Kalau buat Sabtu Jumat nggak apa-apa, karena kan itu tanggal 13-nya, bukan dilihat dari Sabtunya. Walaupun jatuhnya di hari Jumat, hari Sabtu tetap sunnah, karena kita bukan niatnya puasa Sabtu. Kan jadi gini, yang nggak boleh itu saya niat puasa di hari Jumat tuh nggak boleh. Tapi kalau saya niat berpuasa di tanggal 13 bulan ini, bulan misalnya bulan Muharram atau bulan hari Jumat, pokoknya walaupun jatuh hari Jumat tetap boleh, sunnah. Jadi bukan hari Jumat, kan karena niatnya bukan Jumat, niatnya puasa itu 13, 14, 15. Kemudian yang ke-8, puasa sunnah, puasa Daud. Apa ini puasa Daud? Puasa yang disukai oleh Allah, yaitu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, karena ia tidur setengah malam, bangun sepertiganya, tidur seperenamnya, dan dia berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari. Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak, Jumat berpuasa, Sabtu tidak, terus begitu sepanjang hari. Yaitu puasa Daud, puasa yang luar biasa ini, Masya Allah. Nah, ini diantara puasa-puasa sunnah sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kita masuk ke puasa Ramadan ya, yang akan insya Allah jatuh esok hari ya. Nah ini pengertian puasa kita tahu itu menahan dari yang membatalkan puasa. Yang diwajibkan puasa itu siapa saja? Pertama, ada 6 ya kewajiban. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada orang itu siapa yang berpuasa? Pertama, beragama Islam. Seorang yang berpuasa bukan Islam, bukan Muslim, maka dia tidak memenuhi syarat. Artinya puasanya tidak berpahala,
tidak mendapatkan manfaat di dalam di akhirat nanti. Mungkin manfaatnya dia sehat karena dia berpuasa, ya dia tidak ada penyakit gitu ya, tapi tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia belum muslim, jadi harus Islam dulu, harus bersyahadat dulu. Ya orang agama lain, ya non muslim berpuasa tidak berpahala. Jadi syarat pertama harus Islam. Yang kedua balik ini adalah usia yang dia sudah mencapai usia cukup, yaitu usia akil balik, mukallaf. Nah, kalau wanita itu tandanya adalah sudah menstruasi, datang bulan. Kalau laki-laki adalah mimpi. Yang sekarang umurnya 15 tahun. Tapi kadang-kadang juga kurang dari 15 tahun sudah balik. Maka wajib tuh. Yang ketiga berakal. Berakal ini artinya kalau dia gila nggak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa orang gila. Gila ya, tidak berakal namanya, tidak wajib berpuasa. Jadi kalau nanti kita lihat ada orang tidak berpuasa, makan minum dengan enaknya, maka kita harus husnuzon. Mungkin dia bukan orang Islam. Ustadz dia Islam, mungkin dia belum balik. Dia udah balik, mungkin dia nggak berakal. Nah, itu aja. Dia berakal, ada masalah. Mungkin dia lagi head, dia laki-laki Pak Ustadz. Ada ya. Jadi yang keempat syaratnya suci. Suci itu maksudnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi wanita yang haid, wanita yang melahirkan itu tidak memenuhi syarat untuk puasa. Artinya dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kelima mukim. Mukim ini tidak dalam posisi perjalanan. Kalau musafir, ya tadi paman kana minkum maridaun au ala safarin, maka dia wajib nanti di hari yang lain. Yang keenam, kewajiban puasa syaratnya mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya adalah tidak sakit, tidak tua renta, tidak sedang hamil, atau tidak sedang menyusui. Nah sekarang kan lagi rame nih, ada yang ingin Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ya karena pandemi COVID-19 ini, jadi akhirnya supaya diganti puasa dengan fidyah. Aduh, aneh. Itu yang ngusulin bukan orang Islam Pak. Oh bukan orang Islam. Ya itu junjungannya sama. Oh junjungannya sama. Enggak dikirain dia Islam. Bukan. Kalau bukan Islam masih mending. Bukan ya? Islam tapi jahil dengan Islam. Oh, penulis buku Ahok. Oh. Kemudian dibus sama kaumnya. Oh iya. Diganti dengan fidyah katanya. Astagfirullahaladzim. Karena pandemi corona ini. Auzubillah. Ya, memang aneh Pak. Sekarang yang muslim orang yang bukan agama Islam, bukan ngomong Islam, tentang Islam. Tentang Islam. Iya Allah. Ahok lah. Ya, kayak Al-Maidah lah. Al-Maidah ya Al-Maidah Ahok. Generasi penerusnya Pak. Generasi penerusnya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini jadi ada 6 kewajiban persyaratan diwajibkan puasa: Islam, balik, berakal, suci, mukim, dan mampu. Kemudian sekarang rukun. Apa itu rukun? Rukun itu artinya pelaksanaan yang wajib dilaksanakan ketika puasa. Kalau tidak sah puasanya. Yang pertama niat puasa. Niat puasa ini mesti wajib dilakukan di malam hari. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum waktu fajar, sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah ini boleh niat di siang hari sebelum tergelincir matahari. Misalnya di hari Senin kita belum makan apa-apa, jam 10 pagi rasanya enak ya puasa. Niat puasa sunnah tuh boleh. Tapi kalau puasa Ramadan sebelum subuh mesti niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Dulu ada yang bertanya, Ustaz, saya niatnya sebulan untuk sebulan. Sebenarnya boleh saja, tapi mesti setiap hari harus niat. Harus niat setiap hari. Makanya kalau kita sholat di masjid, biasanya itu sholat tarawih itu membaca doa itu. Ya, biasanya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati fardhillahi ta'ala. Atau juga kalau kita nonton TV, acara sahur misalnya, itu sebelum subuh kan, waktu imsak ya, itu
di TV-TV itu ditayangkan ya, dan dengan niat gitu, nawaitu shaum, bahkan dilagukan oleh grup wali itu, dilagukan gitu ya, supaya ingat gitu ya. Silahkan tafadhol, itu sebenarnya pengingat. Tapi harus, kenapa? Waktu kecil dulu kan Iya. Di musola ya. Itu Di ada bahasa Inggris. Di musola hidupnya di musola ya. Dilanggar Pak. Dilanggar. Dilanggar terus. Dilanggar terus. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, rukun puasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, maksudnya sejak subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Jadi harus ada kata-kata sengaja. Ya, sengaja ini sedikit batal. Tapi tidak sengaja banyak tidak batal. Makanya unsur sengaja ini menyebabkan seorang ini puasanya batal atau tidak. Misalnya di hari pertama puasa, esok Jumat, ya kita buka ya karena keletihan akhirnya habis subuh tidur, bangun subuh misalnya ini ketiduran jam 8, kita ke dapur ada makanan sisa sahur, kita makan tuh, dan itu nggak disengaja, walaupun 2 piring, walaupun minuman 3 gelas, karena nggak sengaja itu tetap sah puasa kita, lanjutkan puasa kita. Tapi kalau kita hanya secuil, setetes air sengaja kita masukkan ke mulut kita, batal puasa kita. Jadi unsurnya sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, membatalkan puasa al-huknah. Apa itu huknah? Itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita, atau ke dalam kubul kita, atau ke dalam dubur kita. Nah itu batal, huknah namanya. Misalnya orang yang punya penyakit ambeien memasukkan obat ke dalam kubul, ya, ke dalam dubur, maka itu batal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau sengaja, kalau tidak batal. Karena keletihan akhirnya muntah, masuk angin, itu tidak batal. Tapi kalau kita sengaja masukkan mulut tangan kita muntah, batal. Kemudian yang keempat, bersetubuh, berzina. Sengaja batal, tidak sengaja ya. Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Allah. Walaupun tidak sampai keluar sperma misalnya, karena bersetubuh itu batal. Yang penting bersetubuhnya gitu. Berzina misalnya. Yang kelima, keluar sperma dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya siapa? Pemuda, bujangan, tidur siang hari Ramadan, lalu dia bermimpi basah, keluar sperma, nggak batal tuh. Itu bermimpi. Wajib mandi, puasanya lanjutkan, tidak batal. Ya kan? Iya, kan karena nikmatnya tidur seorang bujangan, ya saking dia capek baca Al-Qur'an. Habis johor dia tidur. Jam 2, ini kok basah celananya. Ya, wajib mandi, puasanya lanjutkan, tidak batal puasanya. Udah penuh, Pak. Udah penuh. Penuh apa itu? Ulteng. Ya. Kemudian yang keenam, haid ini batal. Ya, wanita yang menstruasi. Contohnya misalnya dia detik-detik menjelang buka 1-2 menit atau 5 menit keluar, batal, wajib qada tuh. Wajib qada. Makanya nih harus dipahami oleh istri kita. Tanggung, aduh sayang nih, atau anak perempuan kita gitu. Tapi tetap wajib qada dia karena haidnya di hari itu gitu. Padahal dia udah capek-capek puasa, tetap wajib dibayar ya. Yang ketujuh, nifas, melahirkan, sudah paham, melahirkan itu nggak boleh puasa. Yang kedelapan, gila, dengan sendirinya gila itu batal. Ya. Yang kesembilan, murtad. Nah, orang yang murtad dengan sendirinya batal puasa karena dia keluar dari agama Islam. Kalau Ustaz, kalau habis sahur tahu-tahu bercampur lagi enak-enak, Ya. lewat waktu nggak masalah, lagi belum selesai. Maksudnya kalau sebelum subuh boleh. Belum. Tapi Yang lagi enak-enak itu kan. Iya. Udah mau masih waktu. Imsak. Ya. Enggak apa-apa. Gimana kan nanggung. Puasa itu, ini harus diingat nih, imsak ini istihad ulama. Jadi puasa itu sejak subuh, bukan sejak imsak.
Sejak fajar, sejak subuh. Berarti imsak masih peringatan aja. Iya, lampu kuning. Lampu kuning itu kan kita masih boleh lewat ya. Begitu ada suara azan Nah, baru nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Kalau azan wajib itu batal. Nggak sah puasa kita, wajib diganti. Jadi pokoknya mulai puasa itu ya sejak subuh. Dan boleh. Misalnya imsak minum 3 gelas boleh, makan masih boleh. Misalnya kita kesiangan bangun sahurnya, ternyata kita bangunnya pas imsak, langsung makan langsung minum. Misalnya korma 7 kan 10 menit itu ya. 10 itu masih ada waktu, itu makan masih cukup, minum masih cukup, walaupun terburu-buru gitu ya. Ya gimana? Nanti jadi keinget yang jenis-jenis puasa tadi kan. Iya. Saya teringat beberapa tahun lalu Ya. dan berulang pada saat itu. Ada seorang ibu-ibu, saya lupa namanya siapa, dokter apa, pokoknya pimpinan sekolah Islam atau apa, saya nggak ngerti. Saya juga mengajak pada sahabat semua seperti saya berpuasa untuk maksudnya kesehatan dan kemenangan Ahok. Oh. Puasa sunnah dia lakukan ini. Oh, astagfirullahaladzim. Terulang lagi untuk bersama-sama untuk ini Pak Jokowi dan ini. Itu dibenarkan nggak sih Pak ya? Karena yang ngomong tuh orang ini loh, orang pendidikan agama ini tinggi gitu ya. Saya lupa namanya ibu-ibu, tapi kebayang nggak saya bawa bacanya sekarang. Namanya lupa namanya. Lupa. Ibu-ibu. Ibu. Ini namanya yang lupa susah juga. Kan ibu banyak. Itu gimana Pak Ustadz? Gini. Itu kan sama dengan seperti saya punya pengen niat apa, puasain dulu deh gitu. Konteks yang lain gitu. Misalnya saya pengen niat ini, udah dipuasain aja gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, puasa itu kan dalam hadis Rasulullah SAW dan firman Allah. Jadi yang namanya hadis kursi. As-saumul li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Ya, aku yang balasnya artinya Allah langsung balasnya. Makanya pentingnya di dalam puasa itu niat yang benar. Niat apa itu? Niatnya karena Allah. Kan itu mengajarkan keikhlasan dalam ibadah itu adalah puasa. Jadi kalau orang niat puasa untuk kemenangan seseorang dalam pilkada, dalam pilpres, berarti salah niat dan puasanya nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima. Malah mengajak orang. Apalagi ngajak orang. Salah itu. Yang ada itu setahu saya sholat hajat. Sholat hajat itu sholat hajat kita tentang sesuatu baik tujuan dunia akhirat kita itu boleh, namanya sholat hajat. Misalnya punya hajat kita cita-cita nih, ingin anak kita lulus, ingin kita bisnis lancar, ingin sehat, ingin cepet ini virus corona berakhir. Sholat hajat, niatkan sholat hajat boleh, tapi tetap niatnya karena Allah. Tapi kan hajat namanya. Usolli sunatan hajat, sunnatan dilaita. Saya niat sholat hajat dengan hajat kita. Nanti kan doanya baru minta, ya Allah hajat hamba supaya saya sembuh dari penyakit. Ya Allah hajat hamba supaya saya bisa kawin nanti. Boleh. Jadi saya sholat hajat. Rumah di depan itu beli. Iya, boleh. Sangat boleh. Ada banyak faktor. Ya. Kalau puasa justru saya belum tahu gitu. Kalau hajat ada sholat hajat. Belum tahu ya, namanya belum tahu ya susah tuh. Viral jadi ya. Itu nggak ada tuh kalau hajat. Hah? Apa yang ada? Puasa. Enggak, hajatnya tadi tuh, hajat supaya ini menang. Pengen Cita-citanya ini. Kemudian saya ingat utang puasa Pak. Utang puasa. Kalau misalnya Kodok puasa. mohon maaf Pak, orang tua kita udah tua, utang puasa banyak, Ya. atau masih hidup maupun telah tiada. Iya. Kita wakilkan, kita menjalankan boleh. Oh, masya Allah, itu justru kewajiban kita. Kalau kita, karena saya gini Pak, pernah ketemu Pak seseorang. Yang kemarin kita jelasin ya. Ini saya ajak makan. Ya. Saya lagi puasa. Puasa apa? Saya bilang bayar utang puasa bapak almarhum. Saya kaget juga katanya gitu. Gini, ini minggu yang lalu kita jelasin, ya kan, supaya nanti jelas. Orang yang boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Pertama, orang sakit yang nggak ada rasa penyembuhnya. Yang kedua, orang yang sudah sangat tua dan tidak kuat berpuasa. Yang ketiga, wanita yang menyusui anaknya, yang betul kesehatan anaknya. Yang keempat, orang yang punya pekerjaan berat yang tidak mungkin bekerja ia berpuasa, maka diganti dengan bayar fidyah. Nah, bagaimana dengan orang yang mempuasakan orang tuanya? Ini bagian daripada ciri anak itu soleh.
Ini kan pertanyaan dari seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini dalam hadis lain, ini bukan penjelasan tentang ini dulu. Ya Rasul, saya punya orang tua sudah meninggal. Apa kewajiban saya sebagai anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Rasulullah mengatakan arba khisalin, ada 4. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, memintakan ampun untuknya. Yang ketiga, melunasi hutangnya, atau kalau dia punya wasiat tunaikan. Misalnya dia punya hutang, dibayar. Punya wasiat, tunaikan. Misalnya wasiatnya ini, tanah ini untuk majelis taklim, untuk madrasah, untuk masjid. Itu tanah itu nggak boleh dijual, harus diwakafkan, karena nih emang orang tuanya mengatakan itu. Kan banyak ada tanah wakaf masjid atau apapun itu dijual oleh ahli warisnya, padahal dia niatnya itu tuh dosa, justru dosa. Wajib ditunaikan untuk wasiatnya. Atau dia berwasiat, nah nanti kalau saya meninggal itu ada janda sana, nikahi itu wajib ya. Yang keempat maaf nih ya, yang keempat adalah termasuk ya. Nah yang keempat adalah kalau dia punya saudara, punya sahabat ya, berbakti kepadanya atau berbuat baik kepadanya. Kalau kita punya rezeki, kasihkan hadiah untuknya. Nah, puasa qada untuk orang tua meninggal dunia ini bagian daripada kewajiban anak yang soleh. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, ijamat ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Apabila manusia wafat, terputus amalnya. Artinya dia nggak bisa beramal lagi kecuali 3: sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun soleh. Waladun soleh itu adalah nanti diterjemahkan doa, diterjemahkan puasa, diterjemahkan dengan istighfar. Jadi doa anak yang soleh. Di antara kita berpuasa. Jadi boleh. Boleh. Bahkan itu bagian daripada ciri anak yang soleh. Boleh. Jadi puasa dengan niat ya Allah. Atau juga ada namanya haji badal. Haji badal, umroh. Haji saya pernah lihat, puasa Ada. nggak usah bayar fidyah. Bukan, enggak, tetap puasa. Sunnahnya Enggak, wajib. bukan untuk orang tua. Oh iya, untuk orang. Kalau fidyah itu ketika hidup, kalau qada itu sudah meninggal. Oh. Gitu. Nanti dijelaskan ulama nih. Jadi bedanya kalau fidyah itu dia masih hidup. Makanya di sini kan orang yang tua, tidak kuat berpuasa, dia masih hidup. Jadi orang hutang puasa, orang tuanya udah meninggal. Nah, baru puasa qada. Gitu. Orang meninggal qada, bukan dengan fidyah lagi. Karena dia sudah meninggal. Tahunya dia orang tuanya punya utang ya. Karena pada waktu dia orang tuanya masih hidup, dan dia bilang kalau kita waktu hidup nggak bisa puasa, Ya. itu bayar fidyah. Fidyah. Gini, waktu itu kan saya nggak tahu gimana. Iya, iya. Dia bilang, kenapa ya saya sama ya pokoknya kayak semacam alim sama ajengan ulamanya bilang Iya. suruh bayar Qada puasanya. karena tahu ada pernah puasa lah. Iya. Jadi begitu. Jadi fidyah itu ketika hidup, kalau qada itu ketika sudah wafat. Silakan puasa untuk orang tuanya. Mungkin anaknya tahu bapaknya nggak pernah puasa. Begitu kan. Salah tawer pak. Iya. Gitu ya. Allahu Akbar. Mungkin ini ya cuma karena bahasanya halus kali bapaknya, ya orang ibadahnya Iya. kurang lah gitu kan singkatnya. Saya pernah Iya. orang untuk puasa sebulan penuh tapi Nasrani. Tapi nawaitunya dia puasa kan menguruskan badan dan menghormati orang lain. Dia dapat menguruskan badannya dan dia dapat menghormati orang lain. Ya itu ya. Mudah-mudahan kita pahami ya. Nah kemudian apa sih yang harus kita jaga agar pahala puasa kita ini tidak berkurang? Bahkan ada Rasulullah mengatakan kam min shaimin la yasalamin shaimin jual atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak hasilnya. Kenapa? Makanya karena dia puasa hanya menahan makan dan minum saja. Nah, makanya kita harus berpuasa. Puasa semua, seluruh anggota tubuh ini berpuasa. Pertama puasa mata, yaitu menahan, menundukkan pandangan dari berkeliaran memandang hal-hal yang dibenci. Misalnya melihat situs-situs porno, itu puasanya sah karena dia nggak makan minum, tapi berkurang pahalanya. Bahkan bisa jadi nggak berpahala. Misalnya begitu. Sekarang kan mudah diakses atau mudah dipincet aja mudah. Misalnya ya. Makanya kita sibukkan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan istighfar. Yang kedua lisannya dijaga. Jaga dari apa? Dari dusta, bohong,
dari gibah, gosip, dari menggunjing, dari kasar, marah, bertengkar, berdebat gitu ya. Karena makanya Rasul mengatakan sungguh puasa itu adalah benteng, perisai. Kalau kamu puasa, janganlah berkata kotor, jangan bertindak bodoh. Jika ada orang menyerangmu, mencacimu, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kita jaga tuh mulut kita dari hal yang dilarang. Ya, inilah yang paling baik nih, mengatakan kepada seorang istri, hai istriku, ya, istriku mengatakan bahwa istrinya ngomong kepada hai suamiku, ya ini puasa, ya kalau bohong puasanya nggak ada pahalanya. Katakan yang sejujurnya, apakah ada selain aku di hatimu? Suaminya cerdas, insya Allah mah nanti dijawab setelah beduk maghrib berbunyi. Karena sebelum maghrib dia tahu dia pasti bohong. Begitu Bang Padan ya. Alhamdulillah. Ini ya, jadi namanya uji telinga, anggota badan yang lainnya kita berpuasa. Mudah-mudahan kajian puasa ini nanti membuat kita semakin paham dan kita amalkan, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa beribadah dengan nikmat, kita bisa tarawih. Apakah di sini ada tarawih atau enggak? Insyaallah. Tidak ada. Kalau tidak ada enggak apa di rumah masing-masing. Cuma kalau tarawih di rumah masing-masing, kadang-kadang mau nggak istri kita ajak tarawih gitu. Anak-anak kita itu emang agak berat juga kalau di rumah. Allahu akbar walillah. Tapi insya Allah kalau pejuang semua ini sudah hafal ya, minimal surah Al-Falaq, An-Nas, 3 kul lah ya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Oh boleh. 4 kul kuliah. Sama ina atau ina ya. Allah alam bisa. Tapi kemarin ada ya. Pokoknya bulbul diulang-ulang. Diulang-ulang apa-apa. Kalau nggak malu sih. Nggak apa-apa. Sebenarnya baca apapun nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah itu kan wajib. Kalau lain kan sunnah. Jadi kita sholat tarawih dengan semampu kita. 11 rakaat tafadhol atau 23 lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah sehat walafiatkan kita, Allah jaga, Allah lindungi, Allah selamatkan, dan segera wabah pandemi virus corona ini berakhir, dan selalu doa-doa kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين يا الله كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu, ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, menjelang 1 hari Ramadan kami bersimpu bermohon kepadamu ya Allah, sehat walafiatkan kami, keluarga kami, lindungi kami, selamatkan kami dari berbagai penyakit, dari COVID-19, dari virus corona ini ya Allah. Kami bermohon ya Allah, hilangkan ya Allah virus corona dari dunia ini sehingga kami bisa khusyuk ibadah, nikmat berpuasa, nikmat tarawih, nikmat berhari raya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah ya Rabb.
Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Bahagiakan kami dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Selamatkan saudara-saudara kami yang sakit tertimpa musibah ya Allah. Selamatkan ya Allah. Lindungi ya Allah para pejuang medis yang terdepan, garda terdepan ya Allah, yang wafatkan yang muslim dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil